Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Oke. Sabahal khair, kaifa halukum jami'an? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada pembelajaran daring hari ini, Senin tanggal 14 September 2020, Alhamdulillah kita sudah menginjak ke bab 3 atau pelajaran 3, yaitu tentang beriman kepada hari akhir ya. Hari akhir. Yang sebelumnya pada bab 2 alhamdulillah kita sudah mengulas tuntas mengenai surah Al-Maun ya, Al-Maun, dan Ustaz harap ya nilai-nilai positifnya kandungannya dalam surah Al-Maun itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Seperti senantiasa berbagi terhadap sesama ya, sesama ini ya tetangga kita, teman kita, yang bila mana kita melihat mereka itu hidupnya mungkin terasa susah ya, susah atau serba kekurangan. Baik ya, anak-anakku, pada pertemuan kali ini Ustaz mengajak kalian, mari kita menyimak dengan baik dan benar sebagaimana yang terdapat pada gambar ini. Seorang anak-anak ya sedang menyimak ya, menyimak dengan benar, penjelasan dengan baik dan disiplin dan tenang dengan Ustaznya. Okay. Beriman kepada hari akhir anak-anakku ya. Kenapa kita harus memulai dengan kata beriman hari akhir? Karena hari kiamat itu sebuah sebuah judul yang masih jauh sekali, yang belum bisa tergambarkan seperti apa itu hari kiamat, kapan terjadinya, dan apa tanda-tandanya. Mengenai 3 poin tadi itu ya insya Allah akan kita ulas satu persatu. Oke, mengenai peta konsep ya di bab ini yang akan kita pelajari. Pertama yaitu mengenai arti ya, pengertian hari kiamat. Pengertian hari kiamat. Kemudian nama-nama lain ya, hari akhir, hari kiamat ya. Selain kita mempelajari artinya, kita juga harus mengetahui nama-nama atau sebutan-sebutan lain dari hari kiamat. Insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian tanda-tandanya ya. Nah, yang Ustaz ulas tadi, kita umat manusia ini, khususnya umat muslim ini, tidak tahu tanggal pastinya hari kiamat terjadi, tahun berapa dan tidak, dan pagi kah, siang kah, atau sore kah, tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa meyakini ya dengan apa? Dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini harus kita masukkan dalam ingatan kita pelajari. Kemudian selain belajar tanda-tandanya ya, kita juga harus mengetahui hikmahnya. Hikmah beriman pada hari kiamat. Satu, ya. Hari kiamat. Tahukah anak-anakku apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari di mana dibangkitkan semua manusia, ya. Manusia ini, mau yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau lain semua, ya. Bahkan yang tidak beragama pun nanti malu, termasuk manusia akan dihidupkan kembali ya. Allah sudah menyanyikan itu dalam surah-surah. Jadi disebutkan dalam surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Nah, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat anak-anakku ya. Tetapi kita sebagai umat Islam harus meyakini ya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan sebelum hari H itu, hari kiamat itu terjadi? Tentu ya, kita harus perbanyak amal ibadah kita. Ya, dengan banyak sholat 5 waktu tentunya, syukur-syukur sunnahnya ya, sholat sunnah rawatibnya sebelum dan setelah sunnah. Kita juga harus rajin bersedekah. Ya, untuk kalian ini ya tidak harus banyak, yang penting belajar berbagi. Kalau kita memiliki sesuatu yang lebih ya, kita punya makanan ya, kita bagi dengan teman kita ya, teman sekelas kita barangkali ya ia tidak membawa, atau kita punya pakaian yang sudah tidak
pakai, tidak dipakai tapi masih layak untuk digunakan, dipakai. Kita berbagi, kita menyantuni anak fakir, anak yatim piatu yang kita sudah pelajari surah Al-Maun itu hari, atau kita berkurban ya, orang tua kalian berkurban ya. Untuk kita bisa berpuasa, alhamdulillah pada bulan Ramadan ya, untuk kita bisa naik haji. Perbuatan-perbuatan kebajikan itu yang harus kita lakukan sebagai bekal kalau menuju akhirat kelak. Karena kalau kita betul-betul ingin merasakan hari kiamat itu tidak akan sanggup anak-anak, tidak akan kuat. Ya, kalau saya tertusuk duri saya kita sudah berteriak sakit, apalagi kalau kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti itu hasilnya kiamat nanti tidak ada yang bisa lolos. Meskipun kalian membangun rumah rumah yang terbuat dari baja atau dari tembok yang berlapis-lapis tebalnya, tidak akan ada yang bisa selamat. Karena alam semesta ini akan hancur. Kalimat ini saya ulangi, alam semesta ini berarti ini mau matahari, planet-planet lain termasuk bumi, ya akan saling berbenturan dalam kisahnya seperti itu. Kalau planet antar planet sudah berbenturan, apalagi kita penghuni bumi ya, manusia ini tidak akan bisa selamat. Ya, itu ilustrasi. Nah, orang yang banyak melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Itu surga. Kebahagiaan. Mungkin saya tidak bisa gambarkan surga itu seperti apa, tapi kita bisa beri batas bahwa surga itu indah, surga itu tempat yang paling nikmat setelah dunia nyata ini ya. Di sana serba cukup, serba menyenangkan, tidak ada lagi rasa bosan seperti dunia ini ya, capek segala macam. Ya, makan tinggal makan. Oke, kita meminta sesuatu tinggal bilang, datang sendiri, ya, seperti itu. Tapi kalau orang yang selama hidupnya ya berbuat maksiat, kayak suka mencuri, berkata kotor, membantah orang tua, ya durhaka, ini hati-hati nih kalian ya. Ya, jangan membantah orang tua, apalagi orang tua menyuruh kalian untuk berbuat baik. Oke. Nah, sholat, kalian jawabnya sebentar biar malas segala macam dengan kata itu dilarang ya. Boleh takul lahu ma uffi. Di Al-Qur'an disebutkan, janganlah kamu sekali-kali berkata atau segala macam bahasa daerah masing-masing yang memiliki makna membantah orang tua. Hati-hati. Itu Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah marah ya. Allah marah. Karena ridha walidain. Ridha Allah atau itu terletak di ridhonya orang tua. Makanya dengarkan apa yang diucapkan orang tua selama itu baik ya, selama itu baik kita disuruh sholat ya, kita disuruh mengerjakan PR, kita kerjakan. Kalau kita mau sehat dan tidak ada kesibukan lain, katakan kerjakan saat itu juga. Jangan menunda-nunda. Ya, kalau ibu kecewa itu bahaya ya. Kalau ibu sudah sakit hati itu bahaya. Nanti kayak maling kundang kalian tuh bisa terkutuk jadi kodok. Ya, oke. Apa balasannya bagi mereka yang hamba-hamba yang berbuat maksiat? Tentu balasannya neraka. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau yang banyak pahalanya, balasannya surga Firdaus dan banyak macam-macam ya tingkatannya. Kalau orang yang berbuat maksiat atau berbuat kejahatan, berbuat banyak dosanya, akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah apakah itu? Ya, itu neraka yang sangat panas. Neraka itu. Semestinya semua neraka itu dari 1 sampai 7 tingkat pun panas, tapi ada yang paling dasar ya. Neraka Jahannam yang paling bawah itu hawiyah. Oke anak-anakku ya. Yang menguatkan tentang hari kiamat ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ya, ayat 1 sampai 8. Al-Qur'an ya anak-anakku ya. Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mengajak kalian untuk sambil menonton video ini, mari melafalkan sama-sama. Dan Ustaz menuntut kalian, memintakan untuk menguasai surah ini. Okay. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Adapun artinya anak-anakku ya, boleh kalian lihat di halaman 27 ya, dibaca-baca bukunya. Idza zulzilatil ardu zilzalha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat ya. Kita sebenarnya ingin tampilkan videonya, ada video ini ilustrasi saja ya, di mana kayak apa itu kiamatnya, di mana bumi itu saling menghantam ya, saling menghantam dengan bulan ya. Ada gempa bumi di situ, ada ombak laut ya sangat tinggi, ada petir, ada badai segala macam-macam. Dua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung. Apa isi bumi ini ya? Isi bumi adalah lahar. Dalam inti lapisan setelah tanah yang kita pijak ini, tempat rumah kita bangun adalah lahar yang sangat panas ya. Keluar, muntah keluar ya, menghanguskan atas saja yang dilewati. Menyaksikan gunung-gunung ya, gunung-gunung itu meletus ya, mengeluarkan muntahannya. Ketiga, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ya. Pada saat kejadian itu manusia itu heran, ya Allah, kenapa ini? Apa yang terjadi ini? Apakah ini hari kiamat? Dan bertanya-tanya. Seperti pada kejadian sebelumnya Indonesia itu diguncang dengan gempa bumi yang luar biasa, di mana di Palu, ya. Di sini ya, Palu, Sulawesi Tengah atau Sulawesi Barat itu, ya, yang sangat luar biasa, menghancurkan satu provinsi, ya, kota-kota tertentu. Itu pun sudah manusia sudah berpanik ya, dan memakan korban yang sangat banyak. Apalagi kiamatnya sesungguhnya, atau kalau katakanlah seperti Aceh ya tahun 2006 tahun berapa itu ya, 2006 ya, yang memakan korban 1.000 lebih ya. Mayat-mayat pada mengapung berserakan di mana-mana. Apalagi kalau kiamat nanti kita tidak akan bisa lari, tidak akan bisa lari. Ingat, kita tidak akan bisa lari. Nah, kalau tidak bisa lari pasti mati. Nah, pilihannya mati nanti itu mau kemana kita? Mau surga ke manakah? Pasti mau surga kalian. Tapi tadi yang saya sebutkan, kalau mau masuk surga bagaimana caranya? Apa syaratnya? Harus banyak pahalanya, amal ibadahnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Artinya pada saat itulah terjadi pada sesungguhnya sebagaimana yang dikisahkan sebelumnya dalam Al-Qur'an, hadis, bahwa kiamat akan terjadi. Betul-betul terjadi. Saat itu momennya bumi menyampaikan beritanya, maksudnya terbukti bahwa hari kiamat itu terjadi. Ya anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian padanya ya. Ya, Allah telah memerintahkan bumi ini untuk mengguncang ya, mengakhiri ya semua makhluk hidup yang ada di atasnya. Jadi sesuai dengan perintahnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok ya. Nah, setelah kiamat terjadi ya, manusia itu sudah tidak tahu berada di mana-mana, tidak seperti di kubur di sini mungkin ya, tidak berserakan ya, jadi bangkai mayat-mayat di atas di mana-mana berserakan ya. Dibangkitkan kembali ruhnya, tidak berserta jasadnya anak-anak ya. Ruh kita ini bangkit. Dikisahkan bahwa nanti bangkit dari kubur ini bermacam-macam bentuknya ya.
ada yang manusia berbadan babi, ada manusia ada manusia berkepala babi, ada manusia berkepala anjing, ada manusia berkepala ular, dan macam-macam. Itu sebagai gambaran selama hidupnya. Ada juga manusia yang, namun bagi orang yang soleh, maaf ya, akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, yang sejuk, yang tenang, yang tidak merasa panas matahari di atas kepala. Panasnya matahari merata. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah ini ibaratnya biji sawi. Kalau kalian pernah biji sawi, biji bayam, kecil sekali sebutir pasir ya. Maka dia akan mendapatkan balasannya. Artinya kalau kita berbuat kebaikan meskipun kecil, hanya kita memberikan ucapan selamat, senyum, ya, kecil, Allah akan berikan pahala. Apa balasannya? Surga tentu, ya, tempat yang menyenangkan. Kemudian, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, ya, biji sawi tadi itu, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang harus kita yakini anak-anakku bahwa setiap perbuatan kita baik buruk, baik sebuah kebajikan atau keburukan akan mendapatkan balasannya setimpal. Maka dari itu saya mengajak anak-anakku semua untuk selalu berbuat kebaikan. Plus di masa yang sulit sekarang ini ya, kalian berada di rumah kebanyakannya kita bisa berbuat kebaikan. Patuhi orang tua, ya, dengarkan nasihat mereka, jadilah dengan soleh-solehah, rajinlah ibadah, doakanlah orang tuamu. Ya, alhamdulillah kalau nama-nama bapak ibu guru disebutkan, ya, mudah rezekinya bapak ibu guru dan lain-lain, kalian akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Jadi saya selalu mengingatkan janganlah berhentilah untuk berbuat perbuatan yang merugikan orang lain. Lingkupnya dalam kalian saja, ya, tidak boleh saling membek, tidak boleh saling membenci atau berkata hal-hal yang tidak berguna kepada sesama teman. Ikutilah pembelajaran daring dengan baik dan disiplin, kan ilmunya juga kalian dapat. Kita selalu berharap semua ini ya berakhir, pandemi ini normal kembali dan bisa bertatap muka di kelas. Maka dari itu rajinlah berdoa, semoga diangkat pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, surah berikutnya yang menguatkan mengenai hari kiamat ini adalah terdapat pada surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fahummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Subhanallah. Ini ayat surat berikutnya yang menguatkan mengenai kejadian hari kiamat. Kalau Quran sudah berkata, maka patutnya kita sebagai pemeluk agama Islam harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktunya saja. Sekali lagi sampai hari tiba, ya, marilah kita banyak-banyak beribadah dan amal soleh. Beribadah, amal soleh yang lain. Tadi yang saya sebutkan. Al-Qari'ah, artinya ya kita pelajari hari kiamat. Ini istilah lainnya Arab ya. Wa mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, pada hari itu. Dan tahukah kamu apa hari kiamat?
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Pada hari itu manusia seperti larang. Larang itu serangga yang mirip capung ya. Sekali kalau keluar dari gerombolannya itu banyak sekali berterbangan kemana-mana dan mati dalam beberapa hari. Ya, dalam video yang pernah kalian saksikan mungkin di film-film tentang kiamat, yang Armageddon dan lain-lain, itu di mana bumi itu dihantam meteor ya di sebuah kota ya, dan efeknya mampu menghanguskan satu benua bahkan memberikan dampak di seluruh atmosfer ya, sehingga negara-negara itu merasakan nampak buruknya. Kalau lebih seperti itu ya, di manusia itu kan hancur, hangus, berterbangan seperti kupu-kupu ya, larang tadi. Fa'amma wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Ya, gunung-gunung yang kokoh ketika ditempa, dihantam meteor tadi ya, maka akan dihancur lebur. Apalagi kalau antar planet bulan menghantam bumi ya, maka seisinya semua akan hancur, termasuk manusia. Oke, amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, maksudnya kebaikannya, ya fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapat kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya dalam arti terlalu banyak dosanya, terlalu banyak keburukannya, seperti dia membantah, berkata yang tidak patut kepada orang tua, bahkan ke teman dan guru mungkin ya. Fa ummuhu hawiyah, ya. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma ya, tahu kalian apa itu neraka hawiyah? Neraka ya. Narun hamil, itu neraka yang menyala-nyala, yang sangat panas. Kalau kita saja ibaratnya kulit kita tertusuk sedikit, ya, terkena korek api saja, kita sudah berteriak-teriak, apalagi kalau tubuh kita ini, ruh kita ini dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di neraka itu mati tidak tetap disiksa ya. Disiksa mati, dihidup, dimunculkan lagi, disiksa berkali-kali, ya, sampai setimpal dengan perbuatan hamba tersebut. Oke anak-anakku ya, ini pembelajaran kita pada bab 3 ya, pertemuan pertama. Sebagai kesimpulan anakku bahwa hari kiamat adalah hari di mana dibangkitkannya manusia ya dari alam kubur. Seluruh makhluk hidup ini akan mati ya, seluruh makhluk hidup ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Quran disebutkan setiap makhluk yang bernyawa pada hari kiamat nanti itu pasti akan mati ya. Pasti akan mati. Di masa pandemi ini pun kita menyaksikan ya, virus ini sudah merenggut nyawa ribuan orang. Naudzubillah, dari kita berlindung dari pandemi tersebut, kita dijauhkan ya. Tapi kalau hari kiamat nanti anakku, tidak ada lagi nama-nama penyakit seperti ya. Satu kata, mati ya. Hari kiamat itu menghancurkan seluruh makhluk, seluruh alam. Ya. Penghuni-penghuni yang ada di planet ini akan mati. Dan Allah akan menghidupkannya kembali ya, pada hari H tersebut, itu ruh-ruh kita. Bangun dari kubur kita ya dengan wajah yang bermacam-macam. Ada yang manusia berbadan babi, manusia berbadan anjing, manusia berbadan ular. Itu sebagai gambaran atas kehidupan dia hidup selama di dunia ya. Kalau babi artinya sebagai orang yang suka mengganggu rumah tangga orang lain ya. Anjing suka menjilat menjadi serahma yang menjilat. Atau ular ya, orang-orang yang tamak itu, orang yang berbisa ya, suka berbicara macam-macam. Ada yang bangun dari kubur dengan lidah yang menjolor panjang, suka menggibah dan lain-lain. Tapi bagi orang-orang yang banyak pahalanya akan bangun dari alam kubur dengan wajah yang bercahaya.
Amin. Semoga termasuk kita semua. Oke anak-anakku ya. Ustaz mengajak bahwa untuk pelajaran kali ini mari kita mengimani, mempercayai hari kiamat ya. Meskipun hari kiamat itu adalah sebuah tanda-tanda yang masih jauh terjadinya, kapan terjadinya kita tidak akan tahu, hanya Allah yang mengetahui, yang mengetahui. Oke. Karena Nabi kita pun berkata demikian, oke, ketika ditanya sahabat, kapan kiamat itu terjadi? Oke. Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Dan bagaimana cara kita meyakini? Cukup dengan mengetahui tanda-tandanya yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, anak-anakku, oke, tolong simak video ini dengan baik-baik, ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Bagi teman-teman anak-anakku yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan updatean video selanjutnya. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.